Nanti kau kalau sudah menikah jangan sikit-sikit talak. Anakku, kalau kau ucapkan talak 3 di satu majelis, itu jatuhnya 3. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. Berapa jatuhnya? Jatuh talak 3 itu. Talak 3 satu majelis. Baik diulang berkali-kali. Yang contoh diulang berkali-kali, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. Itu jatuh talak 3. Yang satu lagi dah, satu lafaz, kuceraikan engkau talak 1000. Itu jatuhnya 3. Hati-hati. Yang sudah jatuh talak 3 tak ada rujuk, tapi dia tak mengaji. Ini yang jadi masalah. Maka mengajilah. Mau yang tua, mau yang muda, mengajilah. Kalau tidak kita masuk dalam perbuatan zina. Nah, Ustaz, bagaimana jika pada saat salat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain? Tak khusyuk. Itu sah atau tak sah, Pak Ustaz? Salat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada roh. Kalau tak ada roh dia mayat berjalan mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata, air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari sela-sela tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudu. Wudu dia ngobrol, ini hidup lah itu dah. Dan sampai kemana lah. Selain itu Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal shalihin. Dari tempat wudu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan. Dah masuk. Allah maftah di abwaab rahmatik, masuk ke dalam. Lalu khusyuk masuk Rabbina asmani nas ilahi nas min syarri wasifah salatu min jinnati wal nas. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Karena itu saya masuk, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allah. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya. Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati. Ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu dia agak-agak didengar telinga kita. Ini bukan diam aja, agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga sholat itu. Agak-agak lari dia mau naik trotoar, balikkan balik. Agar-agar naikkan lagi. Macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh naik balik, agak-agak jatuh naik balik. Jangan sampai jatuh masuk ke kolam sebab belum nangkap ikan. Jaga kekhusyukan, minta kepada Allah SWT. Apa itu penyakit ain? Ain diambil dari kata mata. Mata bisa menimbulkan penyakit ain, sihir. Kenapa? Setan masuk. Itu ada sekarang orang-orang barat yang bisa tengoknya begini. Ditepuknya bahu kita, pok, tatap atasnya. Ain berawal dari apa? Hasad. Hasad, dengki, tak suka, benci, pandang, masuk setan. Berawal dari hasad, baru setan masuk. Al-ainu haq, penyakit ain itu hak. Gara-gara apa? Benci, tak suka, marah, dendam kusuman, masuk setan. Maka tutup pintu setan itu dengan menghilangkan penyakit-penyakit musuh hati dan lain sebagainya. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakannya, atau seperti mengajak kawan peringatan hari ulang tahun? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kalau begitu Nabi mengenang hari lahirnya, ya. Tapi dia tidak kenang tiap tahun. Nah, kapan? Setiap hari Senin. Dengan apa dia kenang? Dengan ibadah.
muhasabah diri, umur sudah berapa ibadah, umur sudah berapa untuk sholat, umur sudah berapa untuk zikir, umur sudah berapa harta yang habis untuk sia-sia. Lalu dengan mengingat itu dia pun pergi ke panti asuhan, diberikan anak yatim. Tak ada masalah, bersedekah, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri. Tapi kalau dia beli lilin, dia tiup, ditiupan itulah meminta kepada tradisi Majusi menyembah api abadi di Persia. Api abadi itulah Tuhan orang Persia, dan ketika itu dimintakan doa untuk setahun yang berlebihan. Minta apa tadi? Lempong. Haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz cuman pandai ceramah atau seumur hidup. Saya bulan 2017 ini pas 40 tahun. Pernah tak Ustaz meniup lilin di seumur hidup? Belum tahun pakai tiup lilin. Mati lampu? Pernah. Mati lampu hidup, begitu hidup balik, tiup nanti. Tak ada. Apa hukum masturbasi dalam Islam, baik laki-laki baik perempuan, karena dokter tidak melarang? Dokter jangan diikut. Apa dokter ini? Dokter yang Islam yang ngaji ikut, dokter sekuler kafir jangan ikut. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan yang lawa sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Au ma malakat aymanuhum, pada zaman dulu ada budak hamba saya, sekarang tinggal satu istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, ini diharam, ini dari haram. Siapa yang mencari selain daripada itu, faulaika humul adun, mereka sudah melampaui batas. Dalam ayat lain apa kata Allah? La ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Bagi yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Kalau kamu sudah menikah, jumpa perempuan di jalan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain. Kalau kamu belum menikah, berpuasalah. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, berpuasalah. Kenapa disuruh berpuasa? Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu turun libido seksualnya, selera ada, nafsu ada. Bro, cantik mana? Cantik. Aku tak nampak dulu. Banyak-banyak puasa sunnah. Ini tidak masalah. Kalau kita memposting foto wanita tak berhijab, apakah berdosa? Walaupun atas izin wanita tersebut. Oh, jadi kalau sudah izin tak berdosa. Kalau izin meninggalkan dosa, berarti tak ada zina. Suka sama dosa tak? Nanti orang berzina, oh kau berzina sama saya, oh zina itu dosa, aku bayar 50 juta, wani viral. Lalu kalau izin tak dosa? Izin tidak menghalalkan yang haram. Izin tidak menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram. Dia haram bukan izin tak izin, dia haram karena Allah haramkan. Itu mesti diperbaiki. Ini banyak orang sekarang, kamu kenapa bawa dia? Itu kan haram. Dia izin kok Ustaz. Oh tak bisa begitu logikanya. Karena diri perempuan itu bukan punya dia. Saya izin bro, ambil aja. Bukan punya ente ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu milik Allah, bukan milik kamu. Maka kalau Allah mengharamkan, haram dia, walaupun kamu mengizinkan. Nah, jadi masalah memposting gambar perempuan, jangan. Perempuan yang tidak berhijab, tak berjilbab, kamu punya ada hubungan sama dia, putuskan. Kami sudah hampir mau nikah Pak Ustaz. Kasih tahu sama dia, aku akan pinang engkau kalau kamu mau pakai jilbab. Berjilbab kamu, aku pinang kau dengan bersudah. Kalau tidak bang, bunga bersangkai. Aku mau ngomong kan percaya. Apakah pacaran Islami itu ada? Karena banyak orang tua mengizinkan anaknya untuk berpacaran. Hai orang-orang tua,
jangan kalian dirumuskan anak ke dalam api neraka jahanam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang merusak anak itu? Fabawahu, kedua orang tuanya, yuhawilani, kamu nak pacaran lah, mama malu kamu gak nikah-nikah, pacaran tak, malah diteleponkannya laki-laki, bawa anak ibu ya besok ya. Ingat, neraka jahanam. Selangkah lagi kita mau masuk surga, anak-anak perempuan laki-laki ini kita biarkan berbuat dosa, maka kita akan ikut juga terseret gara-gara itu. Kullukum mas'ulun, setiap kepala rumah tangga istri bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahim ibu dipilih malaikat atas perintah Allah untuk menerima ruh itu dulu 25 tahun yang lalu tidak ada apa-apa di dalam, tiba-tiba ibu mengandung. Itu bukan karena dokter Singapura yang berhasil membuat bayi tabung, itu karena malaikat dikirim Allah membawa roh itu ke dalam. Jagalah dia sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya Pak. Tak boleh, sebentar aja Pak, makan mie ayam sama. Tidak, bapak kami kasih sebungkus Pak. Betapa cepatnya berubah hanya karena sebungkus. Jangan sampai rusak. Tak ada pacaran-pacaran itu, tidak ada pacaran-pacaran. Ustaz Somad itu ngomong aja tuh. Memang Ustaz dulu waktu di Mesir 4 tahun S1 tak pernah pacaran? Tidak. Kenapa tak pacaran? Tak kebagian. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan 15 km. Lokal kami semester 1 1.000 orang, cap lonceng semua. Laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi saya terselamatkan dengan keadaan. Itulah, setelah pulang dari Maroko 2008, umur 31 tahun. Langsung jadi ustaz. Tak ada mungkin pacaran. Jadi gimana? Datanglah imam masjid Akronas. Ustaz dah nikah? Belum. Mau saya kenalkan? Maulah. Tapi kasih tahu sama dia, saya tak bisa bawa dia ke mall, tak bisa bawa dia ke restoran, tak bisa jalan-jalan. Kalau mau tengok gambar saya, buka aja FB semua. Tengoklah foto saya banyak. Kalau dia sudah mau, foto dia Ustaz, penting juga tuh. Mana dia gambar orangnya? Tapi jangan yang sudah diolah oleh Photoshop ya. Ini orangnya, ya. Oke lah. Kasih tahu sama dia. Pertama, dia tidak akan menjadi perempuan yang pertama karena mak saya nomor 1. Ingat itu. Yang kedua, saya ini tak ganteng, urus kering hitam jelek. Jangan nanti dia menyesal. Yang ketiga, saya ini dosen itu gajinya 2 sen. Duit tak banyak. Yang keempat, saya ini ustaz, jam kerjanya tak jelas. Kadang dipanggil tengah malam, ada orang mau sakaratul maut, saya mesti keluar. Kadang saya pergi ke talang mama, saya pergi ke kampung. Dah, kalau dia siap, kupinang dengan bismillah. Kalau dia tak mau, patah tunggu bilang berganti, bilang satu tubuh. Jadi saya kalau sudah tengok anak mahasiswa ganteng, masih muda, punya mobil, temenunglah di kantin kampus. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ganteng, muda, punya mobil, duit banyak, galau gara-gara. Saya, ente galau gara-gara perempuan dia. Saya dari tadi duduk di sini 15 menit, 10 perempuan. Lewat aja. Boleh minta kontak person WA dan BBM Pak Ustaz untuk bertanya masalah agama. 0813 65 055 903. WhatsApp hanya bertanya masalah agama saja, tidak masalah pribadi. Maukah Ustaz jadi imam saya? 0813 65 055 903. Nomor WA sekaligus nomor HP. Nomor saya tak banyak-banyak, 1 itu saja. Yang macam-macam mengirim situ langsung saya posting di FB. Tengok, yang macam-macam mengirim langsung saya screenshot, saya kirim ke FB biar tahu rasanya.
khusus hanya menanya masalah agama saja. Saat sujud yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Menurut mayoritas ulama lutut dulu. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz lutut dulu. Menurut Syekh Ibn Utsaimin lutut dulu. Tapi ada Ustaz mengatakan tangan dulu. Dia ambil dari kitab fikih sifat salat Nabi Nasruddin Albani. Kata Syekh Nasruddin Albani tangan dulu. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama lutut. Saya sendiri lutut. Tapi kalau ada yang buat tangan dulu, saya tak salah. Lutut dulu, Allah. Tangan dulu, tak juga salah. Kening dulu, tak betul. Mohon penjelasan kemajuan MUI mencegah perkembangan Gapatar. Sampai hari ini fatwa Gapatar tidak dicabut. Gapatar adalah sesat. Orang-orang yang sudah terkena Gapatar itu mesti ditangkap, diruqyah. Saya bawa jamaah umroh beberapa bulan yang lalu ke Batam, lewat Batam ke Singapura, di kantor di asrama haji itu banyak ruqyah. Jadi saya tanya, itu yang diruqyah siapa? Itu anak-anak yang ikut Gapatar. Ternyata Gapatar ini pakai jin, pakai setan, pakai sihir. Patutlah dokter yang sudah punya pasien rela menjual rumahnya, melepas PNS-nya hanya untuk ikut Gapatar. Rupanya dia pakai jin, pakai setan. Maka yang taubat dari Gapatar itu diruqyah, cuci, dimandikan. Setelah bersih, normal balik kepala otaknya, barulah dia bisa ikut bermasyarakat lagi. Kalau tidak dia sudah error, dicuci oleh. Bayangkan dibawa ke Kalimantan Barat, markas kristenisasi. Apa tanda atau ciri-ciri orang pengikut Syiah, Pak Ustaz? La tusalli khalfa rafidhi, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Tak boleh kau bermakmum kepada Syiah. Lalu kemudian Imam Buaiti bertanya, sifhum lana, tolong kau sebutkan ciri-ciri Syiah. Apakah dari sorbannya, apakah dari celananya, apakah dari bajunya. Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka itu ciri Rafidhah. Jadi mudah mengenalinya, tapi biasanya lama baru dia buka. Kalau ada Syiah buka pengajian, pertama dia kaji masalah Imam Khomeini, masalah revolusi Iran. Lama baru dia buka. Abu Bakar dan Umar itu sebenarnya adalah perampok yang merampok khilafah Ali. Sebetulnya setelah Nabi meninggal itu adalah Ali yang paling berhak terbuka. Salah satu ciri Syiah mengatakan Umar dan Abu Bakar merampas kekhilafahan Ali. Ciri Salafi Pak Ustaz? Salaf adalah 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Semua orang yang mengikut salafus salih 3 abad maka dia salaf. 3 abad pertama itu salaf. Adapun orang sekarang yang mengaku-ngaku salaf, salaf palsu. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204, maka kita mengikut ulama salafus salih. Kalau yang dimaksud orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyatakan orang pelaku bid'ah padahal tak bid'ah. Kalau engkau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tidak bid'ah, maka anda sudah mengatakan hai penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi jangan mudah membid'ahkan orang kalau perkara itu tidak sebenar-benar bid'ah. Melaksanakan haji di Karbala, bid'ah, dhalalah, mungkar. Saya selalu ke masjid setiap sholat duha pada jam 11.30. Apakah sah afdal saya sholat duha pada jam 11.30 sedangkan waktu zuhur 12.15? Saya niat sholat duha jam 11.30 sekalian menunggu untuk zuhur berjamaah. Masya Allah, jam 11.30 masuk berarti dia duduk menunggu zuhur 45 menit. Itulah yang dikatakan Nabi, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud mengikatkan diri di jalan Allah. Intizarus salat ba'da salat, menunggu salat. Kita menunggu salat. Sekarang banyak orang salat tunggu dia. Ditunggu salat itu. Jam berapa paling afdal salat duha? Nabi tak ada menyebut jamnya. Jam berapa Nabi tak ada sebut, tapi Nabi menyebut cirinya. Kapan?
hina tarmidul fisal, ketika anak onta tak bisa menurunkan perutnya ke pasir karena pasir sedang kena panas terik. Jam 11.30 sedang panas-panasnya, bagus sholat duha. Jam 11.30 masuk ke masjid, sholat duha, tahiyatul masjid dulu, habis itu sholat duha, baca Quran, berzikir, nunggu sholat zuhur, sholat qabliyah. Allah, bagus. Andai Ustaz tahu dengan Abdul Muhsin Abbad Al-Badar, siapakah dia? Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar adalah ahli peneliti hadis, mengajar di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dialah yang menulis syarah Sunan Abi Dawud. Siapakah dia? Penganut mazhab apakah dia? Saya lihat namanya sekilas di Rojak TV. Oh ya, saya juga mau nanya tentang Rojak TV. Penganut mazhab apakah pengisi acara di Rojak TV itu Pak Ustaz? Secara umum pengikut mazhab Hambali, Salafi ini tidak bisa dipukul rata sama. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Yang lunak bisa berjalan dengan kita sama, malah satu majelis. Itu yang datang dulu dari Malang, Ustaz Abdullah Hadrami. Saya selalu posting tulisan-tulisan yang saya post. Malah satu majelis waktu subuh Sabtu di Masjid Al-Falah. Hadir dengan Ustaz Mustafa Umar, beliau sama-sama pergi ke Suriah, perbatasan Suriah sampai ke Turki. Ini yang lunaknya, tapi kalau sudah yang keras, oh tak bisa. Begitu dia tengok Abdul Somad, tak ada tengok kaki celana, oh tak bisa. Nah, jadi tak bisa main pukul rata, tengok-tengok juga. Bagaimana kalau pemimpin non-Islam seperti kepala daerah, Ustaz? Tak ada tawar menawar. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu angkat orang kafir yang mengharamkan babi dengan mengharamkan pemimpin kafir. 13 ayat mengharamkan pemimpin kafir. Oh, jadi kalau gitu boleh kami makan babi, Ustaz? Bukan itu maksudnya. Maksudnya sedang babi aja tak boleh. Apalagi pemimpin kafir. Maka jangan angkat pemimpin kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat pemimpin kafir, maka kafir lagi. Bagaimana hukum berwudu menggunakan air panas? Kami di Mesir, kalau sudah musim dingin, air panas memang mesti pakai air panas. Kalau pemanas mati, malah dimasak pakai kompor. Karena kalau tidak tak bisa berwudu, menggigil kedinginan. Jadi kalau dia berwudu, yang tak boleh itu musammas, air yang dijemur, terjemur panas dari matahari, terkena. Katanya bisa menyebabkan penyakit kulit yang putih-putih segala macam. Karena tertahan darah, terkejut darah karena ada pun memanaskan air karena kedinginan, ibu suhu. Tapi saya di Indonesia tak pernah masak air. Tapi waktu di Mesir dulu memang dipanaskan air. Apa hukum memelihara jangkrik untuk dijual, makanan burung? Orang yang menjual cacing, menjual tai kambing, menjual tai ayam, menjual jangkrik, itu bukan yang dijual, bukan. Kalau dia menjual barangnya itu haram, karena tai kambing itu haram, cacing itu haram. Lalu yang dijualnya itu apa? Jasanya dia mencangkul itu, memasukkannya. Kalau tak ada kerja lain, dia mengambil stok tai kambing itu, dimasukkan ke goni, memikulkannya. Jadi yang dibayar itu bukan tainya itu, yang dibayar tenaga keringat dia memikulkannya itu. Begitu juga dengan jangkrik ini untuk makanan ikan arwana. Tapi saya kira itu mubazir lah, habis waktu untuk itu. Untuk menangkap jangkrik ngasih arwana itu bisa baca Yasin 3 kali. Banyak kerja lain lagi yang beribadah. Buatlah amal-amal yang beribadah. Buatlah kita merasakan kenikmatan ibadah. Lebih baik menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin. Tadi saya ditelepon siang. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Ya, kami sudah tengok foto-foto Ustaz yang di FB waktu Ustaz masuk ke dalam nama itu. Oh ya, Alhamdulillah. Tolong Ustaz kirimkan 2 orang itu, saya mau sekolahkan gitu. Bagus. Jadi dia banyak koleksinya. Yang dikoleksinya anak yatim, fakir miskin, orang susah. Kirim 2 Pak Ustaz, saya sekolahkan itu. Mantap. Ada juga gunanya update status bentuknya. Saya masih kurang paham makna dari an-nasu alaimu wal muta'allim wa bika hamzun. Saya pun tak paham. An-nasu alimu wal muta'allim wa bika hamzun. An-nasu manusia, alimu orang yang alim,
muta'allim orang yang belajar, wabika hamzun, tak tahu. Pokoknya kesimpulannya kalau jadi manusia itu dua saja, orang yang alim berilmu atau muta'allim yang belajar. Ini sudah kita kaji di subuh Sabtu kemarin. Jadilah engkau 4, jangan jadi yang ke-5. Yang pertama, jadilah engkau aliman, mengajar. Kalau engkau berilmu, mengajar. Muta'alliman, atau engkau belajar. Kalau merasa tak berilmu, belajar. Yang ketiga, mustami'an, mendengar, mau mendengar cakap orang. Jangan sampai diletak di muka, menyipak di belakang menanduk. Ini gara-gara tak dipotong waktu dari kurban kau. Kalau mau kau aliman, kalau tak bisa muta'alliman, kalau tak bisa mustami'an. Yang keempat, muhibban, suka kepada ulama, suka kepada ilmu, suka kepada buku, suka mengaji. Jangan kau jadi yang kelima, la takun khamisan fatahlak. Jangan kau jadi yang kelima, kau akan binasa. Apa yang kelima itu? Benci ilmu, benci ulama, mengacau saja, meras, resek saja. Itu maksudnya. Tapi tak. Saya seorang guru, bagaimana metode yang baik untuk menyampaikan tentang pahala dan dosa kepada anak didik sehingga melekat dalam hatinya, Pak Ustaz? Saya tidaklah mengatakan saya pandai mendidik, karena pengalaman saya ceramah di Dayu Siak dengan Pak Wakil Bupati. Saya menyangka saya sudah pandai betul mengajar, ceramahlah saya. Masjid itu macam mau pecah. Wow. Anak-anak sekalian, yang akan ceramah ini adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA S1 dari Mesir, S2 dari Maroko. Wow, tak peduli mereka, anak MBA. Bingung saya, manalah saya ceramah. Akhirnya saya panggil, saya pahami pasti ada pawang kepada ibu kepala MBA. Masuklah ibu kecil. Anak-anak diam ya, diam. Situlah saya baru paham bahwa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada lagi. Jadi mungkin cara menyampaikan ilmu lebih berilmu lagi, lebih paham lagi bagaimana cara bahasanya, karena yang penting itu pesannya masuk ke kepala dia. Tapi kalau saya pribadi macam-macam pengalaman guru-guru di pesantren. Pergi saya ke pesantren kawan Al-Mukarram, di samping tanah lapang itu saya tengok lampu strongkeng sama 2 meter kali 1 meter. Saya tanya, bang ini apa nih? Ini kubur. Siapa yang abang kubur? Malam-malam anak-anak itu saya kubur itu. Hidupkan lampu strongkeng, kuburkan. Begitulah rasanya nanti dibunuh pakai kain apa. Itu masuk ke dalam hati. Nah boleh juga dicoba. Kira-kira timbul dalam 2-3 hari. Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ini doa dia mendoakan. Apakah benar Nabi Isa itu sudah mati? Sekarang kuburannya ada di Kashmir. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahu, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Itulah namanya Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang disogok dengan 300 keping emas. Dia tunjukkan persembunyian. Ketika Nabi Isa masuk ke dalam, Nabi Isa, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak betul-betul yakin membunuh itu. Barrafa'ahu Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak mati, karena orang mati sekali. Allah mengangkat Nabi Isa ke tempat yang mulia. Nanti sampai masanya dia akan turun sekali lagi. Kalau engkau mau, insyi'ta bacalah ayat ini, kata Abu Hurairah. Apa ayatnya? Wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih. Ada sebagian ahli kitab akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Nanti ketika dia turun sekali lagi, sebagian Kristen dan Nasrani akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Kata Abu Hurairah penafsir. Jadi tak betul dia mati makamnya di Kashmir, malah dalam Da Vinci Code. Dalam Da Vinci Code itu ditulis mereka bahwa Isa itu tidak mati, malah menikah dengan Maria Magdalena, sempat pula punya anak dan poligami pula. Da Vinci Code penulis. Tak betul. Rusakkah akidah orang yang meyakini bahwa Nabi Isa belum mati? Bukan rusak, memang itu keyakinan kita. Nabi Isa belum mati. Jadi angkat Allah SWT. Nanti sampai masanya diturunkan dan dia akan, kalau dia datang nanti mau ngapain? 3. Yukassirus salib, dia akan menghancurkan salib. Yaqtulul qanazir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yadh'ul jizyah,
dia akan menghapuskan pajak. Bapak yang banyak pajak, habis pajak. Apa maksud dia akan menghancurkan salib? Bahwa dia tidak membenarkan ajaran Trinitas, anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Bahwa dia membunuh babi, karena memang Nabi Isa tak makan babi. Nabi Isa tidak makan babi. Lalu dari mana cerita babi itu bisa halal? Babi dihalalkan oleh Paulus. 3 yang menghalalkan babi: Paulus, Petrus, Simon. Paulus, Petrus, Simon. Nabi Petrus melihat, ini dikatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, turunlah kain besar dari langit. Tiba-tiba Petrus melihat turun kain dari langit, di dalam kain itu ada babi. Di dalam kain itu ada babi, lalu kemudian dengar suara, "Hai Petrus, maka sejak ini semua yang berkaki 4 aku halalkan bagi." Sejak itulah semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu bukan keras. Bagaimana status sholat seorang makmum yang tidak ikut angkat tangan ketika imamnya membaca qunut subuh? Jahil. Kenapa jahil? Karena Imam Hambali pernah ditanya. Imam Hambali itu subuh tak pernah pergi qunut. Mazhab Hambali, Makkah, Madinah itu mazhabnya Hambali. Makanya Makkah, Madinah tidak ada qunut subuh, karena mazhab Hambali tidak berqunut subuh. Maka datang orang menjumpai Imam Hambali. "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak qunut subuh." "Bagus. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i?" "Syafi'i qunut subuh." "Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i?" Apa kata Imam Hambali? "Kalau imam bermazhab Syafi'i, angkatlah tangan, ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tidak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walita wa la yanzu man 'adait, tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahu akbar. Langsung Imam Hambali berfatwa. Ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, saya tinggal di Saudi Arabia bermazhab Hambali. Oke, bagaimana kalau saya balik kampung? Ternyata di kampung saya orang bermazhab Syafi'i. Saya ikut salat subuh. Apakah saya angkat tangan? Kata Syekh Ibn Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Jadi orang yang tak angkat tangan dan jawab amin ikut mazhab siapa? Tak tahu saya. Begitulah Imam Hambali. Dia tidak fanatik kepada mazhabnya, karena imam itu diangkat. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat itu diikuti, bukan untuk dilawan. Sekarang orang melawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ada pula orang makmum yang mengulang salat subuhnya karena imam tidak membaca qunut. Ini dua-duanya ekstrim. Yang satu ekstrim kiri sampai-sampai mengulang salat subuh, yang satu lagi ekstrim kanan, sampai-sampai tak mau mengangkat tangan kalau imam berqunut. Ustaz, jalan tengah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam mau berqunut, kau ikut berqunut. Wa illa fala. Tapi kalau imam tak berqunut, jangan kau buat qunut sendirian di belakang. Kedua-dua ekstrim tahu itu. Imam Syafi'i selama di Kufah, Irak, tak berqunut karena di sana imamnya bermazhab Hanafi. Dan Imam Syafi'i mengikut mazhab Hanafi karena dia menjadi makmum. Ini tentang masalah qunut subuh. Bagaimana ada mengingatkan khatib sedang khutbah tertinggal salah satu rukun? Khatib kurang rukun. Khatib sakit hati? Tidak. Malah dia berterima kasih karena sudah diingatkan. Kurang rukun. Rukun yang mana? Entahlah, aku tak ingat dia tidak. Tanya ke yang lain, betul kurang? Enggak, 5. Betul kurang? Enggak, rupanya dia aja yang tidur. Rukun khutbah 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala salawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wasiyat taqwa. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Doa asal cukup 5 rukun sah. Sekarang Pak Ustaz ada aliran baru nih Pak Ustaz. Aliran apa? Kalau Muhammadiyah itu kan azannya 1, ya. Kalau Perti azannya 2, ya. Ini enggak ada azan Pak Ustaz, langsung ikomat. Masa imam? Rupanya dia tertidur dari awal. Bukan aliran baru. Tadi dengarnya azan, tidur dari awal.
Menurut informasi, kuas yang berwarna kuning, bulunya kuning, terbuat dari bulu babi. Kalau terpegang, apakah tangan kita disamak, Pak Ustaz? Kuas yang terbuat dari bulu babi, salah satu ciri cara menciumnya dibakar. Bakar. Kalau bau rambut, itu bulu babi. Kalau itu terpegang kuas bulu babi, terpegang sepatu yang titik tiga kulit babi. Bagaimana? Sama. Siram pakai air 7 kali, salah satunya pakai air tanah. Kenapa pakai air tanah? Ini agama Islam ini primitif nih. Apa pula pakai air tanah? Kenapa mesti pakai air tanah? Karena kuman dari anjing babi itu tidak mati dengan mama lemon. Dia matinya hanya dengan bakteri yang ada dalam tanah. Bakteri dalam tanah membunuh bakteri yang ada di anjing dan babi. Bakteri makan bakteri. Saya ingin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya soal kias. Karena ada teman saya yang menganggap bahwa mengkiaskan sesuatu yang terlalu lemah itu tidak boleh, karena menurut dia seperti mengkiaskan lafaz niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah. Jadi menurut mereka niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah untuk dijadikan dalil. Masalah terlalu lemah tak terlalu lemah bukan menurut akal dia, tapi menurut kitab usul fikih. Jadi jangan kata dia terlalu lemah kata siapa? Mengajilah kitab usul fikih, belajar kitab. Hadir kan Ustaz, Doktor Mawardi Saleh, Ustaz yang anak-anak ada di syariah itu, orang-orang syariah. Doktor Mawardi Saleh, S1, S2, S3 syariah, usul fikih. Ustaz Samsudin Muir, usul fikih. Remaja masjid kita FSRNM, Forum Remaja Masjid Mutmainnah, itu khatam kita usul fikih dengan Ustaz Samsudin Muir. Dalam usul fikih itulah dikaji kias. Jadi jangan lemah kata dia lemah pula kata kita. Lemah kata dia lemah. Kita pun ikut lemah. Jadi orang tak punya pegangan. Belajar kita usul fikih. Dulu dipelajari usul fikih 2 SKS, fikih 2 SKS. Sekarang tak ada. Semua tak ada lagi. Dulu untuk fikih aja 7. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, asbab wa nazair, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih siasat. 7 fikih. Sekarang fikih, Quran, hadis, sejarah disatukan jadi satu pelajaran. PAI, pelajaran agama Islam. PAI-nya dah. Apa benar orang yang berpaham mujassimah tak boleh jadi imam dalam salat? Orang yang betul-betul berpaham mujassimah itu kafir. Kalau betul dia mujassimah murni, dia kafir. Mujassimah itu apa? Jisim, badan. Dia bilang Allah itu berbadan, bahwa Allah itu bertangan, berkaki, bermata, macam saya ini kata dia. Itu kafir, itu mujassimah murni itu. Batal dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan Abdul Somad. Allah tak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Bukan sekedar tak boleh jadi imam salat. Orang yang berpaham mujassimah murni sama Allah dengan makhluk. Disebutnya Allah itu sama macam anak muda yang belum tumbuh jenggot, amrat. Itu bisa jadi kafir. Nauzubillah. Apa azab hukum diberikan Allah kepada wanita yang mendukuni suaminya, memberikan makanan yang kotor agar dia bisa sementara supaya suaminya itu tunduk? Dimakanlah pinang muda. Pinang muda itu dikupas, ditelan. Tak boleh dikunyah, karena kalau dikunyah dia hancur, ditelan. Setelah ditelan, besok pagi keluar dia bulat-bulat. Setelah bulat dicuci, setelah dicuci dikikis, dimasukkan ke dalam makanan, dibacakan kakak tidak mau bosan dan soal dicuci. Saya pelajari, cuma tidak saya amalkan. Maka sejak itu patuhlah dia. Bang, pergi nanti adik mau pergi arisan abang ngepel habis itu cuci siapkan dia. Iya. Belum cuci. Apa hukumnya itu? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 mubiqat, 7 yang membinasakan. Yang pertama asyirk, musyrik. Yang kedua as-sihr, sihir. Dia gunakan macam dicurinya ujung kuku suami, dicuri ujung rambut, dibakar, dimasukkan ke kopi. Makanya laki-laki menjaga diri dari sihir santet, bukan orang lain yang menyantet, istrinya sendiri menyantet. Sebelum tidur malam bismillahirrahmanirrahim,
Al-Fatihah, Qul Wallah, Qul Rabbil Falaq, Qul Rabbin Nas, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah. Yuk kita baca. Sampai kemudian. Pagi petang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dapat kalian bini tukang santet, tukang sihir, kuning, nauzubillah. Supaya patuh, supaya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apakah umat Islam atau partai yang di dalamnya orang Islam yang mendukung calon gubernur kafir sudah murtad, Pak Ustaz? Wa may yatawallahum minkum, siapa kamu yang memilih orang kafir menjadi pemimpin? Fa innahu minhum, maka dia itu kafir. Cara bertobatnya, berhenti dari situ, dia mandi tobat, sholat sunat tobat, berhenti dari mendukung orang kafir. Orang Pekanbaru memang tak ada mengangkat gubernur kafir, tak ada mengangkat wali kota kafir, tapi mengangkat anggota legislatif kafir banyak. 5 tahun dia menanggung dosa selama duduk dari duduk meminta yang macam-macam. Oleh sebab itu dia mesti taubat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jenazah mereka tidak disolatkan karena mereka kafir, Pak Ustaz? Kalau dia tetap dalam kekafirannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa di antara mereka yang melakukan perbuatan itu maka dia kafir. Kafirnya disitu bukan kufur nikmat. Kufur nikmat itu masih termaafkan, kufur jahil karena dia memberikan walah dan baroknya kepada orang kafir. Alhamdulillah. Bagaimana kronologis aliran Syiah bisa muncul dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Ummul Mukminin? Hanya mempercayai Ali dan Abu Thalib saja. Tapi muncul seorang laki-laki namanya Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian dia tunjuk Nabi Muhammad, dia tunjuk Ali, ya Ali antallah, wahai Ali engkau Allah. Ketika meninggal Nabi Musa, maka yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Yusha itu disebut dengan Joshua. Maka dia Yahudi, dia berkeyakinan seperti itu, bahwa setelah Musa meninggal turunnya ke Yusha. Lalu kata dia, setelah Muhammad meninggal maka turunnya kepada engkau wahai Ali antallah. Kata Ali, ente berhenti muji-muji saya, jangan dia katakan saya Allah, berhenti. Dia tak berhenti, kata Ali, bakar dia. Ali yang membakar, disebutkan di dalam kitab orang Syiah. Lalu kemudian kalau dia dibakar berarti ajarannya habis, Pak Ustaz. Orangnya dibakar tapi murid-muridnya terus mengajarkan itu. Maka dia katakan dari Nabi turun ke Ali, habis Ali turun ke Hasan, habis Hasan turun ke Husain, dari Husain turun ke Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun ke Imam Baqir, dari Baqir turun ke Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq turun ke Ali Ridha, sampai ke yang terakhir. Dan imam yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi di Sirdap di Bukit Hira, tak keluar sampai sekarang. Mereka minta supaya imam yang 12 itu turun. Nanti kalau sudah turun, mereka yang akan menguasai alam semesta. Keyakinan yang batil. Kata Syekh Al-Jum'ah Mufti Mesir, kita tidak bisa bersama dengan Syiah dalam 5 titik. Titik pertama, mereka mengatakan Quran yang sekarang ini palsu. Quran yang asli ada pada imam dia, dipegang imamnya. Kalau memang dia katakan Quran ini palsu, kenapa dia waktu MTQ baca Quran ini? Kenapa waktu musabaqah? Kata imam dia, sementara yang asli ini kupegang, pakai yang palsu itu dulu. Logika dia. Yang kedua, mereka meyakini imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, maka dia kafir. Yang ketiga, mereka mencaci maki Abu Bakar. Kita memuji Abu Bakar. Al-Khalifatul Awal, khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka Abu Bakar laknatullah alaih. Syekh Yusuf Qaradawi dulu ikut dialog Sunni Syiah, terus rajin ikut dialog Sunni Syiah, dialog Sunni Syiah. Lama-lama dia keluar, ditanya orang, Syekh Qaradawi, kenapa engkau keluar? Aku menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Mereka duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih. Mana bisa aku duduk bersama? Misal bapak salat tarawih, tiba-tiba bapak nyebut radhiyallahu anhu, kawan di sebelah laknatullah alaih. Bisa kita berkawan? Mana bisa? Keempat, mereka meyakini namanya badak, bukan badak. Badak ya benar badak. Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang.
Ada akidah namanya bala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah itu apa? Pura-pura mengikut. Jadi kalau dia berada di tengah orang NU, kamu apa? Saya NU. Kebetulan di situ banyak orang Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kebetulan di situ banyak orang Perti, saya Perti. Namanya taqiyah. Bahasa kitanya taqiyah itu apa? Munafik. Menutupi status diri supaya selamat di depan orang banyak. Taqiyah. 5 poin itu yang membuat kita tak bisa hidup bersama. Kertas terakhir. Bagaimana hukumnya kalau kita ikut korban tapi belum akikah? Apakah akikah dulu baru ikut korban? Inilah yang menyebabkan orang sekarang banyak tak ikut korban. Bapak kenapa tak korban? Saya belum akikah. Sampai mati dia tak pernah korban. Ibu kenapa tak korban? Saya belum akikah. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad untuk Abdul Somad. Sedangkan kurban itu tanggung jawab Abdul Somad terhadap diri Abdul Somad. Tak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Hasil muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau tahun 2010 di Masjid An-Nur di sebelah kiri. Saya ikut notulen. Sudah ditulis di buku 33 tadi jawab seputar kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Bapak ibu yang belum akikah silakan berkurban. Akikah dengan kurban bukan macam wudu dengan sholat. Siapa yang tak wudu tak sah sholat. Yang belum akikah, yang kemarin dia kurban, ikut kurban. Akan datang kalau mau ikut kurban, kurban. Duit saya ada 4 juta Pak Ustaz, 4 jutaan. Mana yang saya laksanakan? Akikah. Yang belum akikah waktu kecil, balik dari sini beli kambing. Beli kambing, besok masa akikah. Saya datang ke Malaysia. Kebetulan besok libur karena Wing sedang acara festival. Jadi besok siang saya datang. Kirim ke nomor WA yang saya kasih. Umur 40 akikah saja. Umur 50 akikah. Apa hukumnya? Boleh akikah setelah dewasa. Mana dalilnya? Aqwa an-nafsi ba'da rabu'an sanabiyah. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi Nabi 40 tahun. Boleh. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab. Menurut mazhab Hambali boleh. Syekh Albani mensahihkan hadis Nabi akikah setelah dewasa. Tapi mau akikah silakan. Akikah saja, jangan pula kita syukur rambut. Akikah saja, jangan pula kita balik nama. Akikah saja, jangan pula minta ayun sebagai marhaban. Besok datang saya kemari sudah dengar dari jauh suara mikrofon. Marhaban sangkut cucu dia aja bener bayu. Nah, nanti ketika sudah akikah tahun depan acara kurban, astorlah kurban. Tapi kalau dia tidak ada duit, cuma 2 juta, mana yang saya dulukan? Mana yang lebih dekat? Kurban. Aku kurban. Akikah setelah dewasa hukumnya mubah, boleh. Sedangkan kurban setiap tahun hukumnya sunnah muakkad. Kalau duit banyak, akikah berdua-dua, kurban berdua. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala